Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi S dengan nomor induk mahasiswa 2020624147. Saya dari kelas BI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilustrasi. Pertama-tama, pada bagian ini saya akan membahas tentang pengertian dari ilustrasi, lalu selanjutnya adalah jenis-jenis dari ilustrasi, lalu proses menggambar ilustrasi, dan akhir tapi bukan yang terakhir, teknik menggambar ilustrasi. Yang pertama, pengertian. Pengertian ilustrasi berasal dari kata illustrat dari bahasa Latin yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Ilustrasi juga dimaknai sebagai sebuah karya seni rupa dua dimensi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan dari suatu cerita melalui lukisan dan dibuat untuk memperjelas atau menerangkan suatu ide peristiwa. Singkatnya, ilustrasi adalah gambar dari hasil visualisasi suatu ide atau narasi yang dapat memperjelas atau mempertegas makna atau pesan yang ingin disampaikan dari sebuah tulisan. Bentuk atau objek ilustrasi tadi dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Objek dari gambar ilustrasi disesuaikan dengan isi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui gambar yang seperti di samping ini. Kedua, jenis-jenis ilustrasi. Ada beberapa macam jenis ilustrasi. Yang pertama, gambar ilustrasi kartun, gambar ilustrasi karikatur, gambar ilustrasi komik, gambar ilustrasi karya sastra, gambar ilustrasi vignette, gambar ilustrasi advertorial, gambar ilustrasi konsep, dan gambar ilustrasi kemasan yang akan saya sampaikan di slide berikut ini. Yang pertama, gambar ilustrasi kartun. Kartun merupakan jenis ilustrasi yang digambarkan dalam bentuk yang lucu dan bersifat menghibur. Kartun tidak hanya dibuat untuk menghibur, tapi juga ada makna dan maksud seperti menyampaikan sebuah pesan tersirat melalui gambar kartun tersebut, seperti gambar yang ada di sampingnya. Yang kedua, gambar ilustrasi karikatur. Karikatur berasal dari kata serapan caricature dari bahasa Italia, yang artinya sebuah penggambaran akan suatu hal yang bersifat pasti, namun dibuat dengan menonjolkan kelebihan dari objek. Karikatur bersifat lucu, unik, dan kadang-kadang berisi sindiran atau kritikan. Lanjut, yang ketiga yaitu gambar ilustrasi komik. Komik merupakan salah satu jenis dari gambar ilustrasi yang memiliki definisi sebagai sebuah media yang mengombinasikan antara teks dan gambar menjadi sebuah cerita. Komik biasanya memiliki alur cerita yang terdiri dari gambar-gambar berbentuk buku ataupun lembaran-lembaran. Bagi kalian yang mencintai komik pasti paham dengan apa gambar di samping ini. Selanjutnya, gambar ilustrasi karya sastra. Gambar ilustrasi ini digunakan untuk mempertegas makna dari sebuah karya sastra, yaitu cerpen, puisi, ataupun sajak. Penggunaannya dapat menambahkan ketertarikan orang-orang untuk membaca karena penggambarannya dapat mempertegas isi yang terkandung dalam karya sastra tadi. Yang kelima, gambar ilustrasi vignette. Gambar ilustrasi vignette merupakan media gambar yang disisipkan sebagai pengisi ruang kosong dalam hatimu. Bukan. Tapi di kertas yang berisi sebuah narasi, sehingga narasi tersebut menjadi terlihat lebih bermakna dan lebih indah. Gambar ilustrasi advertorial. Ilustrasi advertorial sering muncul dalam produk percetakan dan menempati satu halaman penuh. Mungkin kita sudah terbiasa melihat iklan yang menggunakan foto produk, tetapi ilustrasi unik akan membuat produk lebih menonjol dan menarik perhatian. Selanjutnya, gambar ilustrasi konsep. Ilustrasi konsep dibuat untuk memberikan gambaran visual terkait hasil akhir yang diharapkan dari proyek film, drama panggung, peragaan busana, hingga konser musik. Sketsa yang ditampilkan juga tergantung proyek apa yang akan dikerjakan. Seperti gambar di samping ini yang menampilkan gambar panggung atau panggung acara konser. Selanjutnya, gambar ilustrasi kemasan. Ilustrasi untuk kemasan termasuk istimewa karena desainnya harus serasi dengan bentuk kemasan. Tidak seperti desain kemasan standar, desain dengan ilustrasi akan lebih menarik perhatian bagi para penggemar atau para penikmat makanan tersebut. Lanjut, yang ketiga yaitu proses. Proses menggambar ilustrasi ada beberapa jenis, beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan tema ilustrasi. Yang kedua, jenis menentukan jenis ilustrasi itu. Yang ketiga, menentukan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan lain-lain. Selanjutnya membuat sketsa, dan terakhir melakukan penyempurnaan atau finishing. Yang pertama, menentukan tema gambar. Tahapan pertama dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan tema gambar. Apa tema dari cerita atau peristiwa yang akan digambar dan siapa targetnya.
Aspek ini akan menentukan seperti apa gambar ilustrasi yang akan kamu hasilkan. Gitu. Yang kedua, menentukan jenis ilustrasi. Setelah menentukan tema, kamu perlu menentukan jenis ilustrasi apa yang akan digambar. Apakah itu ilustrasi karya sastra, komik, karikatur, vignette, atau kartun. Selanjutnya, menentukan irama, menentukan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan objek gambar. Aspek-aspek ini sangat penting untuk membuat gambar ilustrasi menjadi lebih harmonis dan menarik untuk dipandang dalam satu kesatuan. Selanjutnya, menggambar sketsa global. Sketsa ini merupakan coretan dari bentuk dasar elemen yang akan kamu gambar. Biasanya berupa coretan yang kurang terperinci, fungsinya untuk membantu kamu menunjukkan bentuk dari ilustrasi yang akan digambar. Yang terakhir yaitu melakukan finishing atau penyempurnaan. Finishing atau penyelesaian gambar biasanya dilakukan dengan membuat arsiran atau memberikan efek shading berupa gelap terang pada gambar ilustrasi. Selain itu juga bisa menambahkan detail-detail untuk menyempurnakan. Yang keempat yaitu teknik. Ada beberapa teknik dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah teknik arsir, yaitu dengan alat pensil, penghapus, tinta, spidol, kertas, dan kertas gambar. Yang kedua, teknik gosok dengan alat pensil, krayon, penghapus, kertas gambar. Yang ketiga, teknik basah, ya, dengan alat cat air, cat minyak, tinta, kertas gambar, dan kanvas. Yang keempat, teknik pointillis dengan alat pensil, penghapus, pena gambar, dan kertas gambar. Yang kelima, teknik kering dengan alat pensil, ballpoint, arang, krayon, dan kertas gambar. Penjelasan yang pertama, teknik arsir. Caranya adalah dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek. Dengan begitu, gambar akan terlihat seperti 3 dimensi. Teknik ini juga bisa dilakukan dengan menumbuk goresan garis secara berulang hingga menampilkan gelap terang, gradasi, dan kesan dimensi. Yang kedua, teknik gosok. Teknik ini dibuat dengan menggoreskan pensil atau alat gambar dengan cara digosok. Dibuat dengan posisi alat keadaan miring. Bila menggunakan krayon, cara penggunaannya bisa dengan bantuan tangan untuk menggosoknya. Yang ketiga, teknik basah. Langkah pertama adalah membuat sketsa terlebih dahulu, bisa pada kertas atau kanvas. Alat yang digunakan tentunya cat air dan cat minyak yang merupakan media basah. Dan untuk membuat gambar adalah dengan cara menggoreskan cat sesuai warna yang dibutuhkan. Yang keempat, teknik pointillis. Teknik ini dilakukan dengan membuat titik pada media gambar. Titik itu yang nantinya ditumbuk dan membuat bentuk objek. Dengan titik-titik tadi, suatu objek bisa terbentuk dan gelap terang suatu gambar akan terlihat. Yang kelima, teknik kering. Teknik ini dilakukan tanpa menggunakan pengecer air atau minyak, sehingga gambar akan dibuat langsung pada media. Media yang biasa digunakan adalah kertas. Dari sketsa yang sudah ada, kita bisa memberikan warna dengan media kering lainnya. Terima kasih. Itulah beberapa penjelasan tentang ilustrasi dari saya, Ahmad Dwi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.